Selamat Apa pagi. kabar Pak Eto? Alhamdulillah sehat. Selamat datang Pak. Iya, memang waktu itu ya sempat resyok lah istilahnya ya. Sempat juga telepon Pak Teguh tuh sampai saya marah-marah. Pernah saya. Dan saya dimarahin customer, saya marah juga Pak Teguh. Ya, kan gitu. Pak, nanti itu mereka akan pindah ke orang lain gitu kan ya. Sampai saya ngancem tuh namanya Ganjar. Ganjar, kamu nggak boleh pulang kalau belum selesai. Wah, saya dengar dia mau lamaran, jadi saya nggak tahu gitu kan. Pabrik yang lain jual produk selesai tuh. Ya. Apalagi produk-produk China misalkan, jual selesai tuh, harga murah 40% selesai. Tapi dia enggak loh. Yang kita jual tuh bukan produk, yang kita jual tuh value, engineering solutionnya. Semangat pagi, Luar biasa. La Patria. Bisa. Halo Insan Patria semua, berjumpa lagi dengan podcast PDC Insight. Dan di sini bersama host PDC Insight. Betul banget. Gak lain gak bukan, kembali lagi sama host kesayangan Insan Patria. Ada saya Fikar Aulia. Dan saya Ajeng Kurnia, yang tentunya kita akan membahas berbagai topik yang berkaitan dengan knowledge focus dengan pembahasan yang ringan dan seru. Betul banget. Nah, bahasan hari ini karena masih vibes-nya awal tahun ya Mbak ya. Meskipun gak awal-awal banget ya Insan Patria, tapi masih vibes-nya awal. Betul. Itu biasanya kan kalau kita di knowledge management ini ada namanya knowledge focus ya. Betul. Nah itu knowledge focus itu setiap tahun akan berganti Mbak. Oh iya, setiap tahun baru kita punya knowledge focus yang baru. Oke, itu dari mana biasanya sumber knowledge fokusnya nih? Ini kayaknya Insan Patria perlu tahu nih. Oke, jadi mungkin Insan Patria juga bertanya-tanya ya, knowledge focus itu dari mana, siapa yang menentukan, kenapa kok ada perubahan setiap tahunnya. Sebenarnya Fikar, jadi knowledge focus itu kita ambil dari Presiden Message UTPE Group yang ada setiap tahun. Jadi Presiden Message itu membahas terkait dengan arahan dari manajemen, kondisi bisnis kita seperti apa, kita harus berjalan bersama, moving as one seperti apa, seperti itu Fikar. Nah dari situ kita coba menyarikan kira-kira knowledge focus apa sih yang menjadi kita fokuskan di tahun ini, seperti itu. Kalau Presiden Message sih aku udah pernah baca sih. Udah baca ya? Udah baca dong. Yang udah apa belum? Itu beda lain, beda lagi gitu. Nah, supaya lebih seru mungkin ya, kita sepertinya harus membahas lebih deep lagi hari ini. Betul. Di ruang podcast PDC Insight. Nah, spesial untuk membahas Presiden Message 2025 kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa. Di sini sudah hadir bersama kita Presiden Director United Tractor Pandu Engineering. Selamat datang Pak Etot Lisiono. Selamat apa pagi. kabar Pak Etot? Alhamdulillah sehat. Selamat datang Pak di podcast PDC Insight. Nah, Iya, terima kasih ya Pak Etot sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk berbincang bersama kami. Harus hadir dong kalau diundang sama podcast. Oke Makasih Bapak. banget loh Pak. Iya. Dan seperti yang tadi kita sampaikan Pak, kemarin kan sudah ada sosialisasi Presiden Message di bulanan, di email gitu. Dan ini kan untuk seluruh Insan Patria ya Pak ya, dan UTPE Group begitu. Betul. Jadi semua perlu memahami gitu seperti apa sih konten dari Presiden Message dengan tema Leading Transformation for Shaping the Future itu. Begitu. Nah, tapi bentar dulu Mbak. Oke. Ini kan kalau misalkan kita sudah sering ketemu sama Bapak ya Pak ya, sudah sering interaksi di HO. Iya, apalagi saya tuh sering ketemu sama Pak Etot selain di forum-forum meeting, di Dimana meeting lagi? bulanan, juga sering senam bareng ya Pak ya kalau hari Jumat ya Pak ya. Oh, selain senang, hobi olahraga apa lagi Pak nih kira-kira? Apa ya? Ya paling kalau di rumah ya pagi itu suka jalan pagi ya. Sempetin lah. Sempetin sebelum berangkat kita Olahraga jalan dulu. pagi. Olahraga ya. Pagi Sehat keliling aja di sekali. komplek gitu. Bener Nah, sih, selain itu memang karena sering di jalan sama Yuti ya. Oke. Yuti fresh itu kan jadi betul. Yuti stres jadinya. Oke. Jadi mau nggak mau harus dilakukan itu. Iya. Tapi sebetulnya ini konsistensi sebetulnya. Benar ya Pak. Iya. Pak Etot tadi di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk olahraga pagi. Iya betul. Fikar sempat nggak? Nah ini saya
Ini sepertinya saya harus mulai merencanakan ya jalan pagi Pak ya. Luar biasa. Resolusi 2025 dimasukin Iya. gitu ya. Olahraga pagi terinspirasi dari Pak Etot. Kalau Insan Patria di sini Pak Etot, barangkali karena yang mendengarkan podcast pada saat ini kita dari Sabang sampai Merauke Pak. UTPI Group semua kita mendengarkan. Nah, boleh dong Pak sedikit diceritakan terlebih dahulu tentang Pak Etot dan juga mungkin perjalanan karir Bapak hingga hari ini duduk di UTPI menjadi Presiden Director. Oke, ya mungkin ya pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya untuk hadir di podcast Pak. Yang seru ini kayaknya. Ya tentunya saya menyapa dulu lah Ihsan Patria ya. Ya kita yel dulu seperti biasanya penyemangat kita lah ya. Boleh Pak. Oke, semangat pagi. Luar biasa. La Patria. Bisa. Oke, langsung ditodong nih. Ya gini ya. Saya tuh kalau saya pribadi mengenal Patria itu udah lama sebetulnya. Waktu saya jadi project manager atau set manager di Freeport itu punya hubungan yang sangat kuat ya dengan Patria saat itu. Ya mungkin dari tahun 2003 itu 2004 itu sudah sering komunikasi dengan teman-teman Patria, khususnya Pak Teguh Patmuryanto dulu nggak tahu saya dulu. Sempat punya firasat suatu saat bakal bergabung dengan Patria gitu nggak? Iya, jadi nggak gini. Saya tuh waktu di set Freeport itu menjadi salesman-nya, menjadi bisnis konsultannya ya. Saya menawarkan semua produk yang diproduksi oleh Patria saat itu. Tidak hanya produknya, jualan welder pun saya jual di Freeport. Jasa welder ya Pak? Iya, serius. Jadi memang waktu itu ya tentunya banyak lah ya suka dukanya gitu kan. Memang tahap awal kita mulai masuk di khususnya di tambang ya, khususnya mineral ya. Jadi tuntutan customernya harus yang heavy duty, yang harus kuat, durable, yang ngikutin masalah safety. Ya memang waktu itu ya sempat tersyok-syok lah istilahnya ya. Sempat juga telepon Pak Teguh tuh sampai saya marah-marah. Pernah saya. Dan saya dimarahin customer, saya marah juga Pak Teguh gitu. Jadi ini hal yang saya rasakan, Patria itu tidak pernah lari. Tidak pernah lari dari masalah. Selalu hadir memberikan suatu solusi. Nah ini yang saya rasakan. Jadi saya nggak kapok gitu. Ya jadi meskipun ada masalah, cepat responnya, cepat perbaikannya, ya kan. Datang sempat waktu itu saya ingat ya, ada engineer namanya Ganjar kalau nggak salah ya. Itu tahun 2004 atau 2005 ya. Emang waktu itu adalah isu teknikal segala macam. Saya itu ada yang sifatnya krusial yang harus diselesaikan oleh Patria ya di customer kita di Freeport. Karena itu bicara trust. Ya, kalau enggak nanti itu mereka akan pindah ke orang lain gitu kan ya. Sampai saya ngancem tuh namanya Ganjar. Ganjar, kamu nggak boleh pulang kalau belum selesai. Wah, saya dengar dia mau lamaran, jadi saya nggak tahu gitu kan. Jadi pas Bapak bilang seperti itu tuh ternyata dia mau lamaran. Mau lamaran katanya. Itu jadi saya nggak ngerti, pokoknya saya profesional aja. Pokoknya selesaikan masalahnya, baru itu bisa untuk next actionnya berikutnya gitu kan. Nah, alhamdulillah selesai masalahnya. Perkara nanti dia mau ngelamar saya nggak tahu itu. Tapi katanya sih blessing in the sky, artinya ya bahwa itu customer trust sekali sama kita di Patria sampai saat ini ya. Makanya kita ada di Timika itu sekarang Triatra juga menjadi domain di sana. Nah, terus itu lanjut saya terus itu ada hubungan emosional yang sangat kuat memang. Terus saya masuk ke marketing ya, di UT ya, di head office ya. Jadi saya jadi marketingnya lagi, jadi salesman, jadi marketingnya, jadi user, ya, jadi user. Jadi saya jadi penggunanya karena saya belanja ke UTPE ya kan, untuk vessel, untuk komponen yang lain gitu kan. Jadi ya terus belanja seperti itu. Jadi ikatan ini nggak bisa saya lupakan gitu ya. Dan
sering memang saya sering komplain, ya sering ini. Gak taunya kalau sering marah akhirnya disuruh pindah lah, kalau rasain gitu kan, rasain jadi TPE-nya gitu. Guyonannya seperti itu ya kan. Tapi alhamdulillah jadi gini, kalau ngomong Patria saya tuh menghadapi mulai dari sales, dari user sekarang jadi masuk dari keluarga besarnya UTPE. Nah, jadi komplit rasanya ya. Jadi kalau ditanya karirnya sendiri relatif dengan UTPE sudah end to end saya rasakan seperti itu ya. Jadi nggak canggung, nggak kaku ya kan. Jadi itu sih yang mungkin tahap awal ya. Jadi mengenal UTPE itu dari dulu. Dan ternyata mengalih karir sebagai bisnis konsultan ya Pak ya. Saya jadi dulu nggak dari ini saya kan MT PDH dulu. Oh PDH dulu, ya, terus jadi set manager, kemudian itu dengan Patria. Bersinggungan dengan Patria tadi ketika jadi bisnis. Jadi set manager. Oh jadi set manager sudah. Udah hubungan gitu. Ini kawan lama jadi dulu, kini dan nanti mungkin ya. Always Patria luar biasa. Makanya lu jangan sering-sering komplain. Buat insan Patria yang sering komplain ke pihak lain, suatu saat nanti bisa merasakan di posisi tersebut gitu ya. Dan ini mungkin inspirasi juga ya Pak. Jadi Bapak juga sama seperti kita semua ya, berkarir itu ada yang dari MT, ada yang dari bisnis konsultan, dan itu sangat terbuka kemungkinan untuk teman-teman nanti juga bisa duduk di posisi Pak Etot saat ini ya Bapak ya. Oke. Nah kalau mungkin memotivasi nih teman-teman yang masih merintis karir seperti Mas Fikar sekarang ini gitu. Apa nih Pak yang mungkin tips dari Pak Etot yang harus dilakukan gitu insan Patria untuk bisa sukses berkarir gitu? Ya ginilah, setiap karyawan itu kan memang satu yang harus untuk meneruskan karirnya ya sendiri ya. Itu hal yang nggak kalah penting satu ya. Dia harus melakukan yang terbaik. Ya, harus memberikan kontribusi yang terbaik. Jadi ada istilah, kamu jangan bekerja yang kamu suka, sukailah pekerjaan kamu. Gitu. Beda ya. Jadi kalau misalkan kamu yang suka-suka aja yang kamu kerjakan ya bisanya itu aja. Itu aja. Betul. Nah, itu yang saya dulu juga nggak mengenal apa namanya vessel ini, ya saya belajar di situ. Nah, jadi semua tetap proses ya. Jadi tetap proses, berkarirlah bahwa nggak di UTPE apalagi UT itu sangat terbuka, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Ya kan, kita sebagai karyawan harus taking the role-nya, merupakan bagian daripada company gitu. Itu sih menurut saya sih yang kayak Mas Fikar ini kan masih muda, masih panjang banyak. Ya gitu ya. Betul, jadi bekalilah diri kita memang untuk meningkatkan kompetensi kita, berkontribusi yang lebih ya. Jangan setengah-setengah. All out ya Pak. All out. Oke. Yang penting adalah memberikan yang terbaik yang kita bisa. Iya, betul. Oke. Jangan cuman yang kita sukai, tapi sukailah semua tantangan yang diberikan ke kita gitu ya Pak. Oke. Quote of the day banget Mas Fikar. Luar biasa. Oke, sebelum tadi kita sudah membahas terkait perjalanan karir Pak ya, dan juga motivasi buat saya dan juga insan Patria tentunya. Kita akan masuk ke topik hari ini Pak, terkait President Message. Nah, ini kalau misalkan saya baca tema yang diambil oleh manajemen UTP ini leading transformation for shaping the future, benar Pak ya? Iya. Nah, kenapa Pak akhirnya tema itu yang diambil? Ya, gini ya, sebetulnya President Letter itu di AFCO harus inline dengan President Letter atau RSN dari holding company-nya. Dari UT ya Pak? Dari UT. UT pun sama. Itu juga dari Astra. Makanya kita tuh kalau bicara President Letter selalu menyandingkan antara Astra mau kemana, UT mau kemana, UT mau gimana. Nah biar nyambung, biar nanti kita satu bahasa yang sama gitu ya. Nah tema 2025 itu kan leading the transformation, ada dua sebetulnya. Ada dua Pak. Ya, leading transformation and shaping the future. Jadi kalau dipecah itu dua hal yang berbeda. Gitu. Nah,
mungkin bahasanya lebih ini ya, pakai bahasa dewa itu ya. Nah, makanya itu, Pak. Leading transformation ini ya. Ya. Shaping the future ya. Nah, gini teman-teman ya. Teman Insan Patria ya. Jadi kenapa kita menuangkan tema itu di dalam dua hal itu. Yang pertama bahwa yang dikatakan leading transformation itu gini. Ya, yang pertama adalah kalau kita bicara portfolio, bicara role of tanggung jawab kita, ada dua pertanyaan. Oke. Kita mau mengambil peran atau tidak mengambil peran. Oke. Aktif atau pasif. Itu. Jadi leading transformation itu kita harus aktif. Kita bukan pasif. Kita harus taking the role, bukan giving the role. Oke. Paham ya? Ya. Taking the role itu artinya gini loh. Kalau kita dikasih kerjaan itu udah kita tantang tuh malan. Oke. Bukan given. Betul. Nah, ini yang sering kita hadapi dalam satu pekerjaan tuh. Oh, pokoknya kamu tak suruh ini ya gitu kan. Iya. Ya udah saya kerjain itu kan gitu. Jadi itu kita mau coba di dalam presiden letter itu yang pertama tadi kita harus centralize artinya peran kita di situ di dalam organisasi terutama. Bagi siapapun lah mau di level apapun kita harus mengambil peran. Itu satu. Yang kedua kita harus keluar dari zona nyaman ya. Kita harus bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tantangan apa? Pasti perubahan lah ya. Betul. Nah, perubahan. Saya tadi nggak bahas mengenai global issue tadi. Itu terlalu tinggi lah bahasanya lah ya kan. Efek terhadap perusahaan itu apa sih? Ya pasti tentunya kan masalah global issue yang biar our control lah, regulasi segala macam. Udahlah kalau buat Insan Patria kita ngomong yang gampang-gampang aja. Betul. Ya. Yang bisa dilakukan aja. Yang bisa dilakukan aja. Betul. Kita tadi itu mengambil peran ya kan, jangan nunggu ya, aktif, ya proaktif bukan pasif. Yang kedua tadi harus bisa melampaui beberapa tantangan. Berarti gini Mas Fikar sama Ajeng ya. Kadang-kadang kita tuh bekerja ada yang diberikan role yang baru. Ya. Oke. Berarti ada juga yang kita memang ada proses apa ya? Oh orangnya cocoknya di sini, cocoknya di sini. Kadang juga ada langsung dicemplungin Mas Fikar misalkan, cemplungin ke situ ya. Nah, Learning by doing gitu ya Pak? learning by doing. Jadi ibaratnya mau, Pak saya nggak bisa renang Pak di situ gitu kan. Pak saya bisa renang tapi gaya batu. Macam-macam tuh. Survival mode jadinya ya, Pak. Survival mode ya itu ya. Nah itu yang poin kedua itu penting sekali kita melihat bahwa apa ya kita memang harus tidak hanya bergaya sendiri gitu loh. Itu ada semacam development, ada semacam bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan ya. Seperti nanti kita bicara tentang portofolionya, ini baru bicara yang understanding mengenai leading transformation-nya dulu ya, sama shaping the future. Baru nanti kita akan masuk ke masing-masing 3P-nya ya, portfolio, people and public contribution. Ya. Saya bicara tentang understanding-nya dulu biar paham nih teman-teman. Betul. Karena memang benar sekali Pak Etot. Saya kalau baca halaman awal itu kan ada bicara tentang kondisi bisnis, geopolitik, perekonomian dan sebagainya itu udah overthinking dulu mau baca bawah-bawahnya agak insecure gitu. Iya. Tapi tadi yang disampaikan Pak Etot, jangan fokus ke kondisi-kondisi yang di luar kondisi kita, fokus dengan apa yang bisa kita lakukan, kita hadapi. Dan kalau bicara tentang leading transformation tadi, kan transformation itu selalu ada ya, perubahan, agility itu selalu ada di sehari-hari gitu ya. Dan bagaimana kita bisa menghadapinya sebagai pemegang gitu ya, bukan yang ngikut. Tapi yang berperan begitu ya. Itu jadi sebenarnya intinya tuh itu gitu ya Pak ya. Dan ketiga ada lagi bahwa yang ketiga ini kan tentunya kita namanya bisnis kan harus growth ya, nggak boleh harus growth. Nah tentunya kita juga harus menangkap bisnis-bisnis yang baru, ya kan selain tadi mengambil peran, kemudian kita juga harus menghadapi tantangan. Yang ketiga ya kita harus bisa mengambil bisnis-bisnis yang baru. Nah kita melihat ya kita selalu mengajak kita harus visioner setahun 2 tahun ketika tahun mau dibawa kemana. Namanya leading transformation itu kita harus berubah. Ya bukan hanya adaptif. Ingat loh ya di ketiga itu bukan adaptif. Tapi kita memang harus punya speed yang lebih tinggi, hyper speed kalau kata Pak Frans bilang.
tidak hanya adaptif, beda ya adaptif sama kita memang harus lebih cepat untuk bisa mengambil opportunity bisnisnya itu. Itu transformasi. Betul. Nah, ya ibaratnya kalau sekarang kita bertransformer dari yang sifatnya pekerjaan normatif menjadi pekerjaan yang digitalisasi, itu kan transformasi. Betul. Nah, itu 3 hal dan dikatakan sebagai leading transformation. Tadi insan Patria harus transform ini. Iya, harus tadi ya mengambil peran, terus tadi bukan hanya adaptif ya dengan yang ada, tapi bisa lebih dari itu gitu. Harus tahu memprediksi peluangnya. kedepannya akan ada perubahan apa dan kita Perubahan bersiap apa? gitu ya Pak Siap ya. diri. Harus siap. Luar biasa. Oke. Oke. Oleh karena itu makanya di President Message Bapak juga menyebutkan bahwa kita harus menggunakan seluruh resource yang kita punya ya. Betul. Nah, yang kedua, shaping the future. Ini Nah, ini apa nih shaping the future nih? Ini kalau tadi bicara tentang lebih ke bisnisnya. Oke. Shaping the future itu perubahan tingkah laku. Apa tren sekarang yang terjadi? Apa? Masalah ESG. Oh, oke. Masalah diversity. Oke. Itu juga jadi topik Itu podcast kita menjadi- sebelumnya iya. ya. DEI Iya, betul. itu shaping the ESG. future. Jadi insan Patria juga harus melihat nggak ngomong bisnis saja loh ya. Kamu juga harus memikirkan tentang kemanusiaan, Betul. tentang perubahan perilaku, culture. Nah, itu langsung shaping the future. Gitu. Ya. Organisasi people yang lebih fit, yang pokoknya gitulah yang berhubungan dengan perubahan-perubahan ke depannya gitu. Itu sih 2 hal. 2 hal ya. yang mau masuk. Transformation, Iya betul. leading transformation dan juga shaping the future. Betul. Nah, agar kan kita jadi lebih paham ya Pak, itu maksudnya gitu. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu Pak oleh insan Patria untuk bisa mengimplementasikan itu gitu. Atau tadi mungkin Bapak mau mengarahkan ke 3P tadi ya Pak ya? Ya, jadi gini, supaya nanti biar nyambung aja sih dari yang leading transformation ke and shaping the future, kita mau mulai masuk nih, mau nggak mau selalu bicara 3P, selalu lah gitu, nggak mau lari dari situ ya. Kita bicara portfolio dulu. Nah, portfolio kita tuh kalau kita punya 3 bisnis ya, bisnis unitnya. Yang pertama manufacturing, ya, kemudian remanufacturing. Oke. Kemudian kan kita punya maritim. Nah itu kan. Nah kita masuk dulu di manufacturing lah ya. Dalam hal ini UTPE dan Teatra lah ya. Karena kan bicara bagaimana produk yang kita buat dan bagaimana produk ini kita jual. Ya, nanti bicara maritim. Lah kalau UTPE sendiri apa sih produknya? Nah hal yang teman-teman harus bangga. Ya, 1. UTPE itu mempunyai punya prinsip namanya Patria. Jadi kita tuh sebagai prinsipal. Betul. Itu harus dipahamin ya. Saya dulu di marketing 13 tahun, prinsipal saya ada Komatsu, ada Promag, mungkin karena Pantras itu ada Scania. Itu ketergantungannya kan luar biasa. Karena ada prinsipal yang lain ya Pak ya. Jadi kalau minta sesuatu itu tunggu ya. Gitu. Nanti datang lagi ke Jakarta, ngurusin orang meeting, bikin konsep, bikin desain, nunggu lagi. Jadi memang sih ada solusi, cuma ada waktu. Jadi ada ketergantungan yang luar biasa. Nah di UTPE ini kita nggak punya prinsipal. Kita yang pegang kendali. Kita yang punya kendali. Oke. Jadi apa yang perlu disiapkan? Lo mau berpikir liar pun nggak apa-apa gitu loh. Jadi inovatif dan kreatif itu. Jadi kalau sekarang produk apa yang menjadi prime produk kita itu harus kita jaga, kita perbaiki, kita improve. Kalau ada produk baru lagi, ayo develop bareng-bareng. Wah, kita punya sekarang berapa ya? 50 lebih engineer handal, engineer yang sangat kuat. Yang balik lagi kan kita engineering solution loh company kita. Nah, itu yang dalam UTPE itu kita harus mengembangkan portfolio yang lain. Ya, tidak hanya lo jangan puas, kita jangan puas
di produk yang sekarang kita bikin. Oke. Harus ada inovasi-inovasi terus. Supaya kita apa? Supaya kita bisa lebih kompetitif, bisa kita lebih sustain. Ingat ya bahwa namanya produk itu bisa dicontoh. Ya. Oke. Gampang. Mau bikin apa bisa. Tapi yang nggak bisa dicontoh itu apa? Solutionnya. Diferensiasinya. Oke. Uniqueness-nya Benar. yang ada di YouTube itu apa? Engineering solution-nya. Ya, betul. Ya kan? Betul. Kalau pabrik-pabrik yang lain jual produk selesai tuh. Ya. Apalagi produk-produk China misalkan. Jual selesai tuh. Harga murah 40% lebih murah selesai. Tapi dia enggak loh. Yang kita jual tuh bukan produk. Yang kita jual tuh value. Ya. Engineering solution-nya gitu. Itu yang kita harus kembangkan portofolio nanti ke depannya. Memang kita mau tidak hanya masuk di premium, kita mau masuk di ekonomi segmen, di yang lain gitu ya. Ya. Nah, kalau yang di maritim, kalau di PMP, nah kalau di PMP itu kan wis lahannya segitu itu aja. Nah, tapi kita harus mengembangkan untuk yang lain. Ya, artinya bahwa engineer itu ya kalau sekarang kapasitasnya 24 menaikin ke 20. Sudah ada ide ataupun cara bagaimana dia bisa lebih efisien, lebih produktif. Ya kalau yang dan juga kebetulan kita punya engineering handal kan mereka bikin develop produk yang lebih ramah lingkungan. Nanti ada Orca ya kan. Nah, itu. Kalau yang PML lebih ke overseas ya. Sekarang lagi kita kan investasi untuk yang mulai masuk ke motor vessel. Jadi sudah melakukan transformasi yang sudah kita lakukan loh sekarang ini. Bukan hal yang baru. Oke. Ya, memang kita kembangkan portofolio ini supaya nanti mimpi kita nih, mimpi kita UTPI Group itu menjadi warga 1 triliun. Oke, amin. Nah, beda itu. Kalau jadi warga 1 triliun itu recurring profit itu berbeda rasanya gitu kan. Wah, kayak gagah gitu orang jalan gitu ya. Bukan sombong ya. Dan kita menuju ke arah sana ya, Pak. Menuju ke arah sana. Betul. Itu. Jadi kalau untuk portofolio ini memang masing-masing company ini harus bisa mapping, harus bisa mempredik bisnis yang bisa kita akan ambil di situ. Nah, itu portofolio-nya gitu. Nah, masuk ke people nih. Nah, ini biasanya kan kurang hasil nih ya. Nih. Nah, kalau people lebih ke bisnis growth, bisnis tumbuh mau 2 kali lipat, mau 3 kali lipat tidak. Harus secara eksponensial itu nambah orang. Tidak harus eksponensial nambah infrastruktur. Maka kita ada organizational agility ya kan. Nah, ini balik lagi nih kok agile ya istilahnya orang bilang ya, agile ya. Agile itu menurut saya teman-teman juga insan Patria ya harus bisa ya. Harus bisa juga ngikutin agility. Dan nggak bisa kita bekerja dalam satu comfort zone aja gitu, nggak bisa. Gitu. Agility harus didukung dengan tentunya IT digitalisasi. Betul. Nah itu people itu penting sekali ya organisasi, apalagi kita kedepannya mau mengembangkan namanya Patria Moving as One. Yeah. Jadi mulai nanti ke depan bagaimana seperti Triatra akan masuk di maritim. Nah itu kan nggak bisa kita harus nambah orang khusus untuk ini, enggak. Kita ada pengembangan di dalam organisasi kita. Nah, yang ketiga public contribution. Nah ini lebih ke CSR lah. Kita ada namanya Patria Live ya, leading ESG for the future itu kan. Sangat bagus kita punya Patria Care, Patria Health, Patria Edu. Ya, itu saya kira harus tidak hanya sebagai jargon, tapi benar-benar diimplementasikan. Jadi itulah balancing antara portfolio, people, dan sampai itu kita ke public contribution ya. Jadi bisa dinikmati oleh seluruh stakeholder.
Betul, dan termasuk Luar biasa. Insan Patria di Insan dalamnya Patria ya di Pak ya. dalamnya. Oke, menarik, Itu menarik. ya, secara singkat. Iya. Tentang Lebih Presiden paham nih, 7 halaman Presiden Letter dirangkum betul. dalam podcast. Pak, saya mau bertanya Pak, kalau bicara tentang leading transformation itu kan ada kata-kata leading ya Pak. Nah, biasanya mindset kita tuh apakah yang bertransformasi itu hanya leadernya gitu. Padahal ternyata enggak ya Pak ya. Enggak. Walaupun namanya leading transformation, tapi kita semua nih, yang semua. siapapun kita, selama kita ada di dalam Patria Group, Group. kita harus melakukan leading transformation begitu ya Pak ya. Betul. Oke. Tadi kan kalau tadi kata Pak Eto tadi kan semua harus mengambil peran, semua ada kontribusi yang diberikan gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya leader saja gitu, tapi kita semua harus leading the transformation itu sendiri gitu Pak. Betul Pak ya? Betul. Oke. Itulah kenapa leading transformation itu jadi salah satu knowledge focus ya Mas Fikar benar, ya. Pak. Jadi kita ngambil nih Pak, kita ngutip transformation leadership ini jadi salah satu knowledge focus kita di siap. 2025. Selain itu ada apa lagi? Iya, Pak? jadi Selain knowledge focus di 2025 itu ada 4 Bapak. Ada operational excellence, digitalization, sustainability yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan ESG, dan juga transformation leadership gitu. Oke. Dan itu seperti yang saya diskusikan tadi, berarti transformation leadership nggak hanya di leader, tapi diri kita sendiri juga ada dibangun begitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan salah satu knowledge fokusnya adalah operational excellence Pak ya. Oke. Nah, kita mungkin sedikit menyinggung nih terkait operational excellence nih. Biasanya kalau kita konkretkan dalam satu aktivitas atau perilaku, kira-kira apa yang bisa dilakukan Insan Patria untuk mewujudkan yang namanya operational excellence? Pak? Ya, kadang-kadang kan kita menerjemahkan excellent itu apa ya? Oke. Ya, excellent itu kadang-kadang kita kan bahwa kita harus lebih efisien, lebih efektif. oke, Ya, iya. sebetulnya nggak hanya itu. Ya, kita juga harus comply terhadap SOP, kita harus comply terhadap GCG. Oke. Ya, jadi mindset kita harus berubah ya teman-teman Insan Patria. Operational excellence itu bukan kita harus lebih efisien, lebih ini enggak. Tapi menyangkut secara keseluruhan. Termasuk mengenai pemenuhan komplement terhadap GCG. Ya. Nah, hal yang simpel sebetulnya kalau kita lihat operational excellence itu memang di UTPI ini banyak yang mesti kita lakukan ya. Contoh misalkan, apalagi harus lebih cepat, ya kan, transaksi harus lebih cepat karena memang perubahan itu harus dengan digitalisasi. Kadang-kadang ada juga beberapa proses yang redundant, ada yang kerjaan-kerjaan lama di administrasi, KPU aja bisa seminggu, itu kan hal kecil aja lah yang bisa kita harus perbaiki, improve ya. Kadang-kadang kita bikin namanya dashboard operating cycle process. Jadi sampai diukur mulai dari proses by prosesnya. Stage by stage-nya sampai kita ukur. Ya. Sampai di segitunya loh kita melakukan loh. Padahal nggak harus ya dibikin dashboardnya ya. Oke. Harusnya lebih ke perubahan culture-nya ya, perubahan kitanya ya. Oke. Ya, tadi saya bilang misalkan sampai kita ukur loh kalau misalkan dari proses kita belanja order sampai kita jadi barang itu berapa hari ya. Ya kan? Sampai dapetin cash itu berapa hari gitu kan. Nah, itu sampai kita ukur tuh Mas Fikar, Mas Acil. Iya. Ya, tapi sebetulnya yang kita pinginnya kan namanya usaha itu harus berangkat dari diri kita. Ini kok sehari 2 hari kok nggak selesai ya, ada apa nih? Mesti ada sesuatu, nggak bisa nunggu. Pak masih nunggu si A, masih nunggu dari UTPE, teater masih nunggu dari customer, itu kan ibaratnya bahwa kita nggak fokus tuh. Oke. Biasanya kayak gitu tuh yang terjadi. Jadi sebetulnya di dalam proses aja tuh banyak yang bisa kita lakukan di operational excellence gitu. Ibaratnya kita lagi fokus juga terhadap internal proses. Ya. Nah, menuju ke operational excellence. Internal proses diberesin dulu deh. Betul. Nah, itu baru nanti kita ke operational excellence gitu ya. Berarti untuk mencapai ke arah operational excellence, kemudian kita bisa mencapai strengthen market position, itu yang harus kita lakukan adalah improvement dan innovation ya Pak ya sebenarnya. Dari keseharian aktivitas proses begitu. Betul.
Nggak usah mulu-mulu yang lebih gede lah, yang di kita sehari-hari. Ya. Kita bisa jalankan seperti yang lebih efektif, lebih efisien. Iya. Itu cepat sekali kita akan mengarah ke sana. Gitu. Ya, gitu. Pertanyaannya, Mas Fikar sudah melakukan after excellence belum? Dari hal kecil-kecil tadi kita tetap sedang berusaha Pak. Pasti saya melihat nih dari prosesnya kira-kira mana yang bisa diimprove gitu. Kira mana sih yang akhirnya wah ini jangan-jangan tadi fokusnya tuh malah banyaknya di administrasi. Itu kan harus menyita dilihat Pak ya. waktu banyak. Menyita waktu gitu banyak. ya. Padahal sebenarnya prosesnya tidak esensial gitu. Ada Iya. proses yang lain yang harus kita fokuskan gitu. Memang sih kita harus didukung dengan IT ya, digitalisasi ya. Betul Pak. Itu kenapa jadi knowledge fokus juga Pak, Fokus, digitalisasi. gitu ya. Nyambung sebetulnya. Gitu. Jadi selalu berusaha Pak. Betul. Oke. Nah, tahun ini juga Pak, ini kita agak sedikit menyinggung ke knowledge management karena kan podcast ini adalah salah satu aktivitas knowledge management juga Pak ya. Nah, knowledge management ini tahun ini itu masih tetap akan banyak Pak aktivitas knowledge managementnya, tapi salah satunya adalah kita juga fokus ke new business. Jadi kita tuh mau coba menempel Pak pada project-project new business supaya kita nggak ketinggalan nih Pak knowledge yang dibutuhkan atau harus. Betul Pak. Nah, kita mau tahu tanggapan Bapak nih terkait kebutuhan knowledge management ini dalam mendukung kesiapan dan ini seberapa penting Pak? Ya, mungkin gini ya, kalau knowledge management itu suatu keharusan. Oke. Ya, berarti dengan tadi Pak kita mulai masuk ke sampai ikut bisnis forum, ya, meeting bisnisnya teman-teman di operasional. Menurut saya itu bukan tuntutan, itu keharusan. Oke. Ya, kenapa? Saya bilang tanpa ada knowledge management, ya orang-orang yang nanti di frontline itu dapat dari mana kompetensinya? Betul. Ya kan? Iya. Nah kita mau melihat sekarang mungkin kita akan masuk ke renewable energy misalkan, ya kan? Dan knowledge management harus mensupport itu, ya. Dan orang knowledge management harus memahami bisnis proses yang ada di renewable energy. Betul. Untuk kita melakukan baterai yang lagi teman-teman lagi kembangkan nih. Ya, apa sih yang diperlukan? Oh tentang knowledge tentang masalah elektrifikasi, knowledge tentang baterai, ya kan? Apalagi trennya ke sana. Ya mau nggak mau knowledge management harus mendukung itu. Itu salah satu contoh aja. Tapi nggak usah yang tinggi-tinggi dulu ya. Misalkan knowledge management yang sekarang lagi kita bangun apa sih yang lagi sekarang bisa jadi yang existing aja tuh perlu. Betul. Penguatan istilahnya. Penguatan di situ. Betul. Dan saran saya juga kemarin itu knowledge management itu harus dituangkan dalam digitalisasi, karena digitalisasi ya Betul. bisa diakses lebih gampang, lebih mudah dan lebih dipahami. Jadi anytime, anywhere bisa. Tidak harus nunggu training kelas. Betul. Nah, seperti itu. Iya, itu sejalan juga dengan aktivitas utama dari knowledge management sendiri Pak. Itu kan ada aktivitas collect, store, penyimpanan dan juga share, mudah diakses oleh yang lain begitu. Berarti udah cocok ini yang dilakukan. Iya, memang sejak tahun lalu Pak kita membangun kembali gitu ya sistem knowledge management secara lebih rapi gitu. Kita coba bikin KM framework, kita coba bikin KM roadmap dan kita menghidupkan sosialisasi dalam bentuk KM awareness baik itu ke leader, ke Patrian Mover sebagai KM agent dan juga ke seluruh insan Patria. Karena benar sekali yang disampaikan Pak Eto dan Mas Fikar tadi, KM ini kan perlu untuk menyiapkan kita menghadapi tantangan-tantangan, new business potensial dan sebagainya. Tapi yang existing juga perlu kita jaga ya Pak ya. Itulah kenapa KM mapping itu akan coba kita hidupkan kembali Pak di tahun 2025 ini. Kita coba mengidentifikasi critical proses apa sih yang ada di divisi, critical proses apa yang ada di masing-masing departemen. Kemudian kita akan menggandeng Patrian Mover sebagai KM agent di masing-masing divisi dan juga dibantu dengan PDCA departemen dalam melakukan aktivitas KM mapping di masing-masing departemen. Jadi kita tahu gitu, misalnya di Patria Development Center. Kebetulan kan Patria Movernya Mas Fikar juga ya. Jadi kita akan coba identifikasi ya Mas Fikar critical proses di PDC itu apa, kemudian knowledge apa yang diperlukan untuk menjalankan, siapa PIC-nya begitu. Dan akan kita lakukan juga di departemen-departemen yang lain seperti itu Pak rencananya. Dan tidak harus
ke bisnis saja ya. Betul. Kompetensi teknis, tapi juga ke leader. Oke. Nah, jadi ini Betul. ini menarik ya sebetulnya ya. Tanpa ada knowledge tentang leadership itu yang terjadi nanti operasional itu akan kemana-mana tuh. Oke. Nggak terstruktur, siapa yang leadernya, ya kan. Nah itu harus dibangun juga di knowledge management tentang bagaimana leadership juga harus bisa berperan di situ gitu. Iya. Dan kita juga berusaha mengemasnya dengan berbagai platform ya Pak ya. Ada yang dari podcast, kemudian buletin gitu. Dengan kita coba new branding nanti buletinnya ya. Tunggu aja Insan Patria. Oke, terus ada program ini juga Pak, Grab Tacit Knowledge from Expert. Itu untuk karyawan-karyawan yang mendekati masa purna bakti itu kita collect gitu ya knowledge apa yang dimiliki maksud untuk saya untuk bisa tetap terjaga dan bisa diakses oleh yang berkepentingan di organisasi seperti itu Pak. Bagus sekali. Iya. Ada juga key share ya, knowledge sharing. Knowledge sharing. Nah, ini tadi sebenarnya knowledge sharing salah satunya kita juga menyasar leader, Pak. Jadi kita harapannya leader juga bisa melakukan sharing. Betul. Iya, sharingnya itu kan yang sudah berjalan tuh Inspiring Leader Talk ya Pak, yang membahas tentang soft skill gitu. Nah, kita juga akan mengadakan sesi sharing yang membahas tentang kompetensi. Tentunya para leader itu kan memiliki kompetensi spesifik gitu ya, yang bisa di-sharing kepada seluruh insan Patria. Nah, nanti kan knowledge sharing, key share yang lain gitu ya, nanti akan kita adakan di tahun ini. Wah, luar biasa nih. Sekarang kita campaign ya, Oke, seru banget ya. Ada pesan nggak Pak atau harapan mungkin untuk insan Patria khususnya tadi terkait knowledge management ini Pak? Yang pasti platform jangan hanya sebagai teknologi ini ya, tapi memang harus bisa terukur. Oke. Di Insan Patria tuh kalau sudah masuk ke knowledge management harus mengukur diri. Iya. Betul, perubahan apa ya yang sebulan 2 bulan 3 bulan ke depan. Betul. Jadi itu yang harus memang bukan kita kalau di PDC kan memfasilitasi sebagai fasilitasi. Ya. Tapi di Insan Patria itu juga harus sebagai yang merasakannya. Ya. Nah untuk dirasakan harus diukur. Oke. Nah sama lah misalkan kita mau tentang kompetensi ya, misalkan kompetensi teknis lah, seberapa besar itu akan ada perubahan di situ. Oke. Hal kecil aja lah, misalkan kita minggu ini ada perubahan apa sih, perubahan apa sih. Betul. Nah syukur-syukur kalau itu di knowledge management ya ada sistem scoring. Itu pas banget ya Mas Fikar, kita juga akan melakukan. Oh gitu ya, nah itu bagus tuh. Iya. Betul banget Pak. Jadi nanti gak usah berkecil hati kalau sekolah kecil. Oke. Kita spill dulu Mas Fikar. Teaser. Seberapa KM kamu? Itu spill ya. Jadi nanti bener banget. Poinnya sistemnya poin Pak. Jadi nanti, nyambung ini berarti. Nyambung kebetulan. Betul banget. Jadi nanti harapannya tahun depan bukan hanya tahun depan tahun ini. Tahun 2025. Oh iya tahun ini. belum move on. Karena sudah dirancang dari tahun lalu Pak. Jadi semangatnya masih semangat loh. Iya. Jadi nanti harapannya bukan hanya mengakses, tapi juga tadi ada poin-poin yang dikumpulkan untuk mengukur. Jadi sebenarnya sudah sejauh apa sih knowledge yang kita paham, sudah sejauh apa sih knowledge yang kompetensi yang kita punya seperti itu. Dan tentunya kita nanti akan memberikan apresiasi ya. Betul. Entah kepada divisi, departemen atau mungkin AFKO yang mengimplementasikan KM secara efektif di tahun ini dan tentunya berdasarkan pengukuran seperti yang saya bilang Pak Eto tadi. Dan harus relatif dengan bisnis. Pasti itu kita jagain Pak. Jagain itu harus pasti. Oke. Menarik ya diskusinya dengan Pak Etot. Oke. Gimana Fikar? Soal presiden message ini agak sedikit rekap Pak. Obrolan kita. Pertama soal presiden message. Itu saya awalnya merasa bahwa itu berat banget Beb tadi bahasannya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bahas dengan tadi di podcast ini hari ini dan juga kita lihat sebenarnya apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya itu satu hal yang seru dan juga sebenarnya bisa kita aplikasi dalam kehidupan sehari-hari mungkin Pak ya. Iya betul sekali. Itu. Terus tadi juga soal KM. Ya. Bagaimana pentingnya dan juga
Ini hal-hal yang harus kita semakin lakukan semangat, begitu ya betul, untuk menjaga tahun ini. knowledge management di UTPE Group saat ini. Betul, luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak Etot sudah meluangkan waktu untuk berbincang Oke. dengan Insan Patria. Semoga Bapak sehat selalu dan Amin, lancar-lancar amin. semuanya. Amin, Ya. luar biasa. Semoga saya termotivasi untuk lari pagi Pak ya. Dari Bapak Sana hari ini. ya Kamu akhirnya. jangan lari dari kenyataan deh, Oh, Fikar. iya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Pak Etot sudah hadir di ruang Terima podcast kasih. PDC Insight. Ya. Kita juga ucapkan terima kasih untuk Insan Patria semua yang sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share apabila dirasa bermanfaat. Ke rekan sebelahnya boleh di-share linknya supaya semua bisa Mengakses. mendapatkan knowledge hari ini. Oke, kami dari podcast PDC Insight pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Oke, terima Oke. kasih Pak Etot. Terima kasih ya. Seru banget.